akun-akun YouTube kaum kadrun itu hanya mengambil YouTube saya untuk dipotong-potong, dan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak cipta seseorang untuk dipakai oleh mereka dengan memotong-motong dan mempelintir segala isi YouTube Saifuddin Ibrahim agar apa yang saya ceramahkan berhenti kepada komentar-komentar mereka yang menipu, karena memang itulah ajaran tipu-tipu dari Bang Mamat dari Arab itu yang sudah berakar sampai hari ini sudah 1443 tahun, dan mereka melakukan kegiatan gombal gambulnya itu tidak terpikirkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas Bang Udin yang punya rencana luar biasa besar ya. Jadi Bang Udin akhirnya mengungkapkan rencananya untuk menciptakan atau membuat Quran versinya sendiri. Ya, saya nggak tahu. Saifuddin ini mengaku sebagai pendeta, bahkan mengaku sebagai rasul yang lebih mulia daripada Tuhannya sendiri, yaitu Yesus. Tetapi dia bukannya membuat Alkitab versinya sendiri, tetapi malah berencana untuk membuat Al-Quran versinya Saifuddin Ibrahim. Ya, saya baru tahu kalau Al-Quran itu bisa dibuat versinya Saifuddin. Ya, memangnya ini Alkitab ada versi LAI, ya, ada versi yang lain gitu kan. Jadi ini bukan Alkitab yang punya segala macam versi, coy. Tiba-tiba Anda mau buat Alkitab, udah itu buatnya di Amerika. Anda mau jual, Anda mau buat, itu untuk siapa gitu? Mau dipakai oleh siapa gitu kan? Jadi Bang Udin ini makin hari makin ngelawak saja saya lihat ya. Rencana-rencananya makin hari makin aneh. Ya ini bentuk dari depresinya dia yang harus berpindah-pindah. Setelah cukup lama tinggal di satu hotel ya, sampai nggak salah kurang lebih 2 minggu lebih dia tinggal di satu hotel. Sekarang dia pindah lagi. Sekarang dia pindah lokasi lagi karena takut terendus oleh FBI mungkin ya. Takut terendus lokasinya di mana. Terpaksa Bang Udin ini kembali pindah. Kembali loncat kodok. Ya. Dan yang lebih lucunya lagi adalah komplain-komplain yang dikeluarkan, terutama kepada YouTuber-YouTuber ataupun pendebat-pendebat muslim. Udin komplain habis-habisan kepada kami. Bagaimana bentuk kekomplainan yang dibuat oleh Babang Udin? Mungkin teman-teman boleh nonton dulu ya, biar teman-teman bisa melihat betapa depresinya si kawan ini. Ya, betapa stresnya si kawan ini karena melihat para pejabat yang disebut namanya oleh Bang Udin ini tidak mau merespon dirinya, yang merespon malah kami gitu ya. Para pendebat muslim yang merespon apa yang dilakukan oleh Bang Udin ini. Dia mengatakan, oh ini nggak boleh, ini pelanggaran hak cipta gitu ya. Tapi kami bukan melanggar hak cipta, kami bereaksi. Kami bereaksi atas hujatan Anda. Ya, dan kami nggak ambil video Anda full karena kami tahu kalau kami ambil video Bang Udin full, itu baru namanya melanggar hak cipta. Ya, kalau kami tidak memotong video Anda, kami tampilkan full, itu baru namanya melanggar hak cipta Anda. Hak asasi manusia ya, bahkan disebut sama Udin, hak asasi manusia. Lucu sekali si kawan ini. Jadi, kami hanya bereaksi, bukan membuat statement baru, bukan menghujat Kristen. Kami hanya membentengi teman-teman muslim kami, saudara-saudara muslim kami, agar jangan mau disesatkan oleh Bang Udin ini. Ya. Jadi, tolong dibedakan Bang Udin. Kami bukan penghujat seperti Anda. Kami tidak mau membalas hujatan Anda itu dengan menghujat balik agama Anda. Kami nggak pernah. Kami hanya mengcounter, meluruskan kesesatan yang Anda buat,
dan membentengi saudara-saudara kami. Itu yang kami lakukan. Jadi maafkan kami, ya. Maafkan kami, Bang Udin. Kami tidak akan menghujat kekristenan, Bang. Kami tidak suka menghujat-hujat. Ya, kami tidak akan membalas hujatan dengan hujatan, Pak. Kami akan membalas hujatan Anda dengan membentengi saudara-saudara kami. Oke, bagaimana hujatan-hujatan Udin kali ini? Silakan teman saksikan video-video berikut ini. Atau saya akan menerbitkan Quran baru dari Amerika yang tidak ada perintah membenci manusia lain karena perbedaan keyakinan tadi. Bayangkan di dalam sebuah kitab, katanya kitab suci, itu bagaimana Muhammad, namanya ada surat 59, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu adalah mengusir orang Yahudi, orang Nasrani dari Madinah, disuruh keluar tangan hampa. Anak-anak dan istrinya diperbudak, dipakai oleh Bang Mamat. Seperti pada tahun kelima Hijrah, misalnya kelima atau keenam Hijrah, Muhammad mengeroyok Bani Kinanah karena dia sudah mendengar bahwa Bani Kinanah ini mempunyai istri yang cantik dan baru sedang bulan madu. Istrinya itu namanya Safiyah. Dia pergi dengan tentaranya, kemudian dikeroyok, itu suku hancur berantakan. Semua laki-laki yang dianggap dewasa itu dihabisin sama Bang Mamat. Kalau ada anak laki-laki yang kelihatannya udah gede, dibuka celananya. Kalau sudah mulai tumbuh bulu, maka dia termasuk orang yang harus dihabisin sama Bang Mamat. Itu terjadi tahun ke-6 Hijriah. Jadi Muhammad ini menghancurkan suku-suku itu. 5.000 orang Yahudi dan Kristen diratakan dengan tanah. Istri-istri mereka dan anak-anak perempuan mereka dijarah, dibagi-bagi berdasarkan orang-orang yang berjasa di dalam penyerbuan itu. Jadi tidak punya pri kemanusiaan. Maka tertangkaplah Safiyah. Safiyah ini pengantin baru dari Kinanah. Kemudian ketangkaplah Kinanah, seorang bankir Israel, bankir Yahudi, karena dia itu kaya raya. Lalu karena kebiasaan bankir itu adalah menanam emas, permata di dalam tanah, kemudian minta ditunjukkan di mana kanzun. Kanzun itu emas, permata, uang, perak yang ditanam di dalam tanah di bawah rumahnya itu. Dan Muhammad bilang, kalau kamu bisa menunjukkan kanzun itu di mana kamu simpan, maka kamu selamat. Kamu tidak akan diapa-apakan. Dan Kinanah menunjukkan di mana tempat dia menguburkan emas permata itu. Luar biasa, Muhammad sudah menerima itu emas permata di tangannya. Dia sudah mendapatkan emas permata yang disimpan oleh Kinanah. Dan dia berdiri di hadapan Bang Mamat. Sementara istrinya Safiyah itu duduk di paha kanan Bang Mamat. Kemudian Bang Mamat menyuruh
untuk mematikan Kinanah itu dengan jalan ditombak dari belakang, ngek, kaget. Istrinya Kinanah itu kaget. Dia menangis karena suaminya dibunuh sama Bang Mamat di depan mata dia. Dengan mata bengkak dia menangis. Siang itu Bang Mamat mengadakan upacara perkawinan Bang Mamat dengan wanita Yahudi, yaitu Safiah yang baru berumur 17 tahun. Baru 17 tahun. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Malam pertamanya disiapkan tenda di pinggir sumur Bani Kinanah, dan disitulah Bang Mamat malam pertama dengan Safiah. Sahabatnya yang menjaga dan yang membangunkan tenda ini semalaman nggak bisa tidur. Saya nggak tahu, yang jelas katanya dia berjaga-jaga jangan sampai perempuan ini mematikan Bang Mamat, karena Bang Mamat telah membunuh ayahnya, saudara laki-lakinya, dan juga suaminya. Itu alasan sahabatnya yang menjaga dia di pinggir sumur ini. Dan dia, aku khawatir sekali dengan engkau ya Rasulullah, ya Cabulullah, katanya. Karena baru saja engkau telah menghabisi keluarganya. Sekarang dia telah menjadi istrimu. Maka aku khawatir dengan engkau, kata orang itu, sahabatnya itu. Ya saya sih nggak tahu apakah memang begitu maksud dia nggak bisa tidur karena dia mengelilingi kemah Bang Mamat. Mungkin dia juga kepingin lah untuk mendapatkan hal yang sama. Maklumlah orang Arab. Bang Mamat orang Arab itu ya begitu. Gitu. Lalu terkenallah sebuah hadis bahwa kata Safiah, tidak ada laki-laki yang kubenci selain Bang Mamat karena dia telah membunuh suamiku di depan mataku. Jadi walaupun Bang Mamat ini sudah beristrikan dan lebih kurang 4 tahun kemudian Bang Mamat meninggal karena diracun juga oleh wanita Yahudi yang suami dan anaknya dibunuh oleh Bang Mamat. Bang Mamat benar-benar dia mati setelah 3 bulan diracun oleh orang Yahudi itu. Hanya saja Safiah tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya karena turun surat ke-33 ayat 53, tidak boleh menikahi istri Bang Mamat karena akan menyakiti hati Bang Mamat dan itu adalah dosa besar. Jadi Bang Mamat menetapkan bahwa istri-istri yang masih muda dan masih kinyut-kinyut itu tidak boleh menikah lagi atas perintah Allah. Katanya menyakiti hati Bang Mamat karena dengan mengawini janda-jandanya itu membuat hati Bang Mamat sakit dan itu dosa besar. Coba pakai logika. Mana mungkin mayat Bang Mamat sakit hati gara-gara istrinya ditidurin.
dikawinin. Ini kan ayat buatan Bang Mamat, bukan dari Allah. Allah nggak mungkin mengikut campur urusan begituan nabi-nabinya. Di Alkitab nggak ada macam begitu. Nah, kembali lagi saudara-saudara, akun-akun Muslim ini adalah akun-akun yang hanya mengambil video saya, memotong-motongnya, dikomentari tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa pengetahuan. Coba kamu ambil ini, ya, ini ceramah Ramadan, ceramah tarawih. Allah Muslim. Udah biasa, makanya saya plesetkan nanti dolar bisa kuning ini. Udah capek-capek, apalagi hidup di Amerika tambah susah kayak begini. Gara-gara itu Mahfud MD sudah mengeluarkan perintah dan saya dijadikan tersangka. Wah, teganian ini orang Madura itu, sampean derma sampean. Jadi sebelum akun saya dimatikan sama Indonesia, ya saya ngomong terus, nanti bikin akun baru lagi, akun Amerika. Ya, kalau sudah ada akun Amerika yang nggak bisa diatur-atur sama Mahfud MD. Sorry ya. Kalau saya, kamu harus tutup akun-akun Muslim itu. Akun-akun Muslim itu hanya teriak-teriak, nggak jelas. Jadi sudah terbukti Mahfud MD sudah ikut nyinggung saya, kemudian Ade Armando, kemudian Denis Siregar, kemudian Anwar Abbas, kemudian siapa lagi yang nyinggung-nyinggung saya, yang penting-penting saja. Kalau yang krocok-krocok, yang kecil-kecil itu nggak perlu saya tanggapin. Mahfud MD, Menteri Agama juga ikut-ikutan itu, si Mahmud itu, ya. Kemudian Ade Armando, Denis Siregar, Anwar Abbas sudah nyinggung saya lagi. Siapa lagi ya? Nah, itu saja yang 5 orang ini saja yang saya singgung, yang saya jawab. Tapi kalau yang krocok-krocok seperti ada katanya pengacara orang Bima itu mau pansos, mau naik namanya karena kekurangan uang untuk ditipu oleh orang Bima itu. Pengacara apa itu? Pengacara Sontoloyo, si Cengo, pengacara Lancengo namanya, Oiwopo. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Yang pertama, dia akan menciptakan Al-Quran versinya sendiri yang sudah tidak ada 300 ayat tersebut. Ya, luar biasa sekali. Sebuah kitab suci, sebuah firman Tuhan akan diubah-ubah oleh Bang Udin. Ya, itu bukan Al-Quran namanya. Itu namanya Al-Udin. Ya, itu Al-Udin nanti kamu kasih nama. Bukan Al-Quran. Terserah kamu mau tulis apa di dalam. Ya, Al-Udin itu adalah kitab suci agama Udin. Kamu mau tulis apapun isinya, itu urusan kamu. Tetapi, jangan sekali-sekali berani mengatakan itu Al-Quran. Itu namanya penghujatan. Ya, ingat itu Bang Udin. Terus yang kedua, kenapa kami merespon, tadi sudah saya katakan, ya, kami bukan mau cut-cut video kamu, bukan nggak kreatif, ya, tetapi kami tidak mau membalas hujatan kamu dengan membuat hujatan kepada agama Kristen. Masih banyak saudara-saudara Kristen kami yang waras, ya, terutama dari pihak Katolik, yang tidak menghujat kami, ya, yang selalu mau hidup damai di Indonesia. 77 tahun umat Muslim dan Kristen hidup damai. Hanya gara-gara ya, ada agama yang dari Barat ini muncul, yang mengaku Kristen,
mengakunya ya, menggunakan kosakata Kristen, tetapi kelakuannya luar biasa parah. Ini yang mencari masalah di Indonesia. Kami tidak mau menyakiti teman-teman, saudara-saudara Kristen kami. Sehingga terpaksa yang kami lakukan adalah meluruskan kesesatan yang dibuat oleh Saifuddin dan juga membentengi agar teman-teman kami, saudara kami tidak murtad hanya karena kebodohan, hanya karena tertipu oleh tipuan yang diciptakan oleh teman-teman Oten. Ya. Karena kami tahu bagaimana Oten-Oten ini bisa melakukan segala cara demi menjebak orang, demi menyesatkan orang lain. Kami sadar betapa berbahayanya tindakan-tindakan yang kalian lakukan. Sehingga sudah seharusnya kami membentengi saudara kami. Maafkan kami. Maafkan kami ya. Kami hanya melakukan apa yang sudah sewajarnya kami lakukan. Bukan maksud meng-cut video Anda untuk menghina Anda, Pak Saifuddin. Tapi hanya untuk meluruskan fitnahan yang Anda buat. Kalau Anda tidak mau di-cut, Anda tidak mau diluruskan, tolong jangan membuat statement yang aneh-aneh. Jangan menghujat agama Islam. Kalau Anda menyebarkan Injil Anda menjelaskan tentang kekristenan, Anda jalan-jalan makan, buat ngevlog di Amerika, tidak akan ada yang merespon. Tidak akan kami respon video-video seperti itu. Tapi kalau Anda menyinggung agama Islam, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Terpaksa kami harus meresponnya, Bang Udin. Ya. Kalau Anda tidak menyinggung Islam, maka itu clear. Tetapi karena Anda menyinggung Islam, itu jadi masalah. Itu saja ya, yang harus kami jelaskan kepada Anda. Hujatan demi hujatan selalu Anda buat kepada baginda Rasulullah. Apakah kami membalas dengan menghujat Paulus? Menghujat Yesus? Enggak. Kita bukan lagi berlomba siapa lebih jago hujat. Kami juga nggak pengen berlomba dengan Anda. Ya, tidak ada yang sedang debat dengan Anda masalah siapa lebih jago menghujat. Tapi kami ingin kedamaian. Kami ingin hidup toleransi di bumi Indonesia ini. Ya, kalian semua adalah saudara kami. Saudara sebangsa. Tidak bisa saudara seiman, tetapi bisa menjadi saudara sebangsa. Tolong jangan provokasi orang lagi. Hentikan tindakan-tindakan yang nggak benar yang terus Anda suarakan dari Amerika. Anda takut channel Anda ditutup. Kalau Anda stop menghujat, Anda ubah jadi channel jalan-jalan, channel makan-makan, ya, channel khotbah Anda, tanpa ada menyinggung Islam ya. Jangan bilang, oh khotbah saya memang style-nya seperti itu. Saya sudah melihat, memang khotbah Anda di gereja, itu menyinggung Islam. 3 kali Anda khotbah di gereja Amerika, 3-tiganya Anda menghujat Islam. Luar biasa sekali. Di dalam gereja, isi khotbah seorang pendeta adalah hujatan. Kalau Anda hanya memberitakan tentang kekristenan, maka tidak mungkin Kominfo akan menutup channel Anda. Tidak mungkin. Jadi, Bang Udin, kalau Anda takut channel Anda ditutup, tolong lakukan tindakan yang benar. Jangan berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Ya, Anda sudah tua. Anda sendiri sudah katakan gitu ya. Wajar Anda sudah bau tanah, karena usia Anda sudah 58. Bersikaplah seperti orang yang tua. Jangan bersikap seperti anak-anak yang saat keinginan yang tidak tercapai, tidak dipenuhi, merengek-rengek, mengancam sana-sini. Ngotot ya, mengatakan, oh harus ditangkap dulu. Ustadz Abdul Somad, biang keroknya, begini-begitu. Kenapa nggak Anda introspeksi diri Anda dulu? Apakah Anda sudah benar atau tidak? Kenapa selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup Anda, yang terjadi dalam agama Anda? Jadi Bang Udin, tolong introspeksi diri yang benar, hentikan ini semua. Kalau Anda tidak mau, kami balas respon. Selama Anda masih menghujat, maaf. Kami akan terus merespon video-video hujatan-hujatan yang Anda buat. Tolong ya, tolong. Ya. Tolong Anda hentikan ini semua. Kalau memang Anda mencintai kedamaian. Walaupun saya melihat tidak pernah ada narasi kedamaian yang diucapkan oleh Saifuddin. Semua tendensinya adalah kebencian. Rasa sakit hati kepada pemerintah Indonesia, kepada kaum mayoritas yaitu Islam.
Ya, saya nggak ngerti kenapa Udin bisa punya pikiran, punya hati seperti itu. Tapi saya harap suatu saat Anda akan bertobat. Ya, suatu saat Anda mendapatkan hidayah kembali dan bertobat nasuha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sendiri yang menilai seberapa gilanya Saifuddin Ibrahim saat ini. Ya, yang makin hari makin tidak terkendali, makin jago menghujat. Setiap hari isinya hujatan, tidak pernah ada kedamaian dalam diri Saifuddin. Kalian sendiri menilai, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah subscribe dan sudah share video-video dari kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.